Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran fisika hari ini, yaitu tentang KD32, pengukuran besaran-besaran fisika. Pada KD32 ini, tentang pengukuran besaran-besaran fisika, yang kita lakukan nanti adalah pengukuran besaran fisika untuk besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengukuran besaran fisika, Anda semuanya sudah harus memahami tentang materi besaran dan satuan. Materi besaran dan satuan ini di SMP sudah dipelajari. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan mengingatkan kembali. Pertama kita lihat dulu apa itu pengukuran. Jadi mengukur itu suatu kegiatan yang membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Contohnya, kita mengukur massa beras, maka menggunakan satuan kilogram. Atau mengukur panjang papan tulis, maka kita menggunakan satuan meter. Nah, berikut Ibu ingatkan lagi tentang besaran dan satuan. Di SMP kemarin, besaran itu ada dua macam, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran itu adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Nah, sedangkan untuk besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dan besaran turunan sesuai dengan namanya, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut ini adalah tabel untuk besaran pokok. Apa nama besarannya? Apa lambang penulisan besarannya? Apa nama satuannya, apa lambang satuannya. Silakan dilihat pada tabel berikut ini. Yang ini adalah untuk besaran turunan. Contohnya besaran turunan luas. Besaran turunan luas ini diturunkan dari besaran panjang. Jadi luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi panjang untuk besaran panjang, lebar juga termasuk besaran panjang. Maka satuannya meter kuadrat. Demikian juga dengan besaran volume. Volume juga kita turunkan dari besaran pokok panjang. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjang untuk besaran panjang, lebar untuk besaran panjang juga, tinggi juga untuk besaran panjang. Maka volume satunya meter pangkat 3. Kemudian lagi, untuk memahami lebih lanjut tentang pengukuran, nantinya Anda semuanya juga harus memahami tentang konversi satuan. Mengubah satuan dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya, dari yang besar ke yang kecil. Berikut adalah konversi satuan untuk satuan panjang, satuan massa, dan satuan waktu. Anda semua sudah mengenal tentang penggunaan konversi satuan menggunakan tangga. Jadi kalau tangganya naik, maka itu nanti akan dibagi. Kalau tangganya turun, akan dikalikan. Satu tangga itu bernilai 10. Misalnya dari milimeter ke sentimeter. Karena tangganya naik, maka 1 milimeter itu sama dengan 1 dibagi 10. Kalau 1 sentimeter ke milimeter, karena tangganya turun, itu nanti kita kali. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm. Demikian juga dengan satuan massa, satuan waktu. Tinggal mengganti satuan di belakang aja lagi. Ini adalah contoh soal untuk menentukan besaran turunan. Misalnya besaran turunan untuk kecepatan. Kecepatan persamaannya jarak dibagi waktu. Jarak termasuk besaran panjang, waktu, udah jelas besaran waktu. Kita ingin mengubah kecepatan 36 km per jam diubah dalam satuan meter per sekon. Nah, langkah pertama, 36 km ini kita ubah menjadi meter. Berarti 36 dikali dengan 1000. Kemudian yang 1 jam kita ubah ke sekon. Menjadi 3.600. Maka nilainya nanti 36 km per jam akan sama dengan 10 meter per sekon. Berikut, mengubah satuan massa jenis dari gram sentimeter kubik menjadi kilometer kubik. Nah, cara yang sama seperti di atas. Massa jenis itu persamaannya massa dibagi volume.
Jadi yang 1 gramnya diubah ke kilogram, yang sentimeter kubiknya diubah ke meter kubik. Berikutnya dimensi. Dimensi ini adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Satuannya sama lambang besarannya memang sama dengan besaran pokok, cuma untuk dimensi pelambangannya menggunakan kurung kurawa. Misalnya panjang. Panjang itu lambangnya L, tapi untuk dimensi L-nya pakai kurung kurawa. Atau massa. Massa lambangnya M, tapi untuk dimensi menggunakan M kurung kurawa. Berikut dimensi besaran turunan. Mirip dengan cara menentukan satuan pada besaran turunan, cuma menggunakan lambang dimensi. Contoh, kita menentukan dimensi luas. Luas itu tadi panjang kali lebar, atau turunan dari panjang kali besaran panjang. Maka satunya tadi meter kuadrat, untuk dimensinya menjadi L kuadrat. Demikian untuk selanjutnya. Berikut contoh cara menentukan dimensi suatu besaran turunan. Berikut contoh untuk dimensi besaran turunan kecepatan, percepatan, dan muatan listrik. Contoh pertama untuk kecepatan. Kecepatan itu persamaannya perpindahan dibagi waktu. Perpindahan tadi termasuk besaran panjang, maka lambang dimensinya L kurung kurawa. Kemudian waktu, lambang dimensinya T kurung kurawa. Maka dimensi kecepatan L T pangkat min 1. Atau bisa juga L per T. Kemudian percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Maka kita masukkan dimensi untuk kecepatan LT pangkat min 1 dibagi dengan T. Maka menjadi LT pangkat min 2. Untuk muatan listrik silakan Anda semua mempelajarinya seperti contoh berikut. Kita masuk lagi materi besaran pengukuran sebenarnya. Kalau tadi kan untuk apersepsi. Jadi apersepsi itu gunanya untuk memahami materi besaran alat-alat ukur yang akan kita gunakan. Berikut kita lanjut lagi ke materi alat ukur besaran fisika. Sampai nanti bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara membaca skalanya. Alat ukur yang pertama adalah alat ukur besaran panjang. Kalau kita mengukur tentu ada alat ukurnya. Alat ukur besaran pertama untuk panjang adalah mistar. Mistar ini ketelitiannya adalah 1 mm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong ini juga alat untuk mengukur besaran panjang, ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Silakan Anda lihat atau perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Jadi jangka sorong ini memiliki 2 skala, ada skala utama dan ada skala Nennius. Skala utama yang berada di atas, itu nanti satunya dalam sentimeter. Sementara yang di bawah ini adalah skala Nennius, satunya dalam milimeter. Ya, yang ini adalah namanya rahang tetap, ini rahang atas. Kemudian nanti benda kita jepit di sini. Sekarang cara pembacaan pada skala jangka sorong. Misalnya panjang sebuah benda ini, hasil bacanya ini. Skala Nennius itu terletak pada daerah angka 4 untuk skala utama ya. Silakan Anda lihat ini. Jadi skala Nennius angka 0-nya ini, kalau kita perhatikan, terletak pada daerah 4,2. Ini 4, jadi 0-nya ini terletak pada daerah 4,2. Kemudian baru kita lihat mana skala yang berdempet antara skala yang di bawah, skala Nennius, dengan skala yang di atas. Untuk melihat mana yang berdempetnya, silakan dilihat gambar di bawah. Kita lihat ini. Maka skala Nennius yang berdempet dengan skala utama adalah pada skala kelima. Untuk hasilnya, untuk hasil bacaannya, yang pertama adalah kita tulis berapa nilai skala utamanya. Skala utamanya berapa tadi ini? 4,2 cm. Kita tambah dengan skala yang berdempet tadi 5. Dikali dengan ketelitiannya. Jadi 4,2 ditambah 0,5 ini datanya 5 dikali
0,1 mili atau 5 dikali 0,01 cm, maka menjadi 0,05 cm. Maka hasil bacanya menjadi 4,25 cm. Berikut mikrometersekrup. Mikrometersekrup juga alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Ketelitiannya lebih kecil dari jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Jangka sorong ini terdiri dari ini landasannya, ini sekrupnya. Di sini nanti diletakkan benda yang mau kita ukur. Ini lengan mikrometernya. Ya, di sini nanti akan ditulis angka pada skala utamanya, di sini skala minusnya. Ini roda gerigi untuk memutarnya. Nah, untuk pembacaan pada skala mikrometer sekrup, misalnya kita letakkan bendanya di sini, ini hasil bacanya. Kalau kita perjelas, nah ini dia. Yang skala utamanya yang ini 1, 2, 3. Yang di bawah kita baca setengahnya. Jadi ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Seandainya skala yang di bawah tidak muncul, maka bacanya sampai 3 saja. Yang ini adalah skala Nennius. Caranya mirip dengan jangka sorong tadi. Pertama kita lihat berapa angka yang terbaca pada skala utama. Jadi angka yang terbaca pada skala utama berapa ini? 3,5 mm. Jadi satuan skala utama milimeter, satuan untuk Nennius juga milimeter. Ulang lagi. Nilai pada skala utama yang terbaca adalah 3,5 cm. Kemudian ditambah dengan skala utama yang berdempet dengan skala Nennius. Ini garis yang utama ini kita lihat mana yang berdempet dengan Nennius. Kita lihat ini pada garis yang ke-12. Nah, maka pembacaannya skala utama tadi 3,5 mm ditambah tadi garis 12 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm. Maka menjadi 0,12 mm. Maka pembacaannya menjadi 3,62 mm atau dijadikan ke cm 0,362 cm. Berikut alat ukur massa. Alat ukur massa ini banyak macamnya. Di antaranya ada namanya neraca analisis 2 lengan. Neraca ini ketelitiannya 0,1 gram. Kemudian ada lagi namanya neraca 3 lengan atau dikenal juga dengan neraca Ohaus. Nah, kenapa disebut 3 lengan? Karena bandulnya ini ada 3 ini. Ada 3 lengannya. Ketelitiannya 0,1 gram. Ini cara membaca besaran massa pada skala neraca Ohaus. Nah, misalnya setelah kita melakukan pengukuran, maka bacanya seperti pada gambar ini. Pada lengan pertama atau lengan yang paling bawah, itu terletak pada angka 200. Lengan yang di tengah pada angka 20. Lengan yang di atas ini 5,5. Nah, untuk Anda ketahui, lengan yang di bawah ini itu paling beratnya, paling tingginya skalanya 500. Yang di tengah 100 gram, yang di atas 10 gram. Nah, jadi dari data yang gambar ini, maka langsung aja kita jumlahkan. Posisi paling atas tadi 5,5 gram ditambah 20 gram ditambah 200 gram. Maka bacaannya adalah 225,5 gram. Kemudian ada lagi namanya neraca digital atau neraca otomatis. Jadi neraca otomatis ini kita tidak perlu melakukan perhitungan untuk membaca berapa angka terbaca, tapi langsung tertulis angkanya. Ketelitiannya 0,001 gram. Berikutnya lagi alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu ada stopwatch. Stopwatch ini ada dua macam juga. Ada stopwatch yang manual atau mekanis. Ada stopwatch yang digital atau elektronik. Nah, kalau yang ini gambar untuk stopwatch yang manual. Jadi kita tekan dulu tombolnya baru nanti bergerak di angkanya. Untuk stopwatch yang manual, ketelitiannya 0,1 cm, 0,1 sekon. Sedangkan untuk stopwatch yang digital, kita lanjut. Berikut adalah alat ukur besaran waktu. Alat ukur besaran waktu ini diantaranya adalah stopwatch. Stopwatch ini ada dua macam pula. Ada stopwatch yang manual atau mekanis. Ada stopwatch yang digital atau elektronik.
Yang ini adalah gambar stopwatch yang manual atau yang mekanis. Untuk stopwatch yang manual ini ketelitiannya 0,1 sekon. Sementara stopwatch yang elektronik atau yang otomatis ketelitiannya 0,001 sekon. Kemudian untuk alat ukur waktu bisa juga menggunakan jam tangan atau arloji, atau menggunakan jam dinding juga bisa. Nah, ketelitiannya adalah 1 sekon. Berikutnya lagi, ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian ini adalah disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan pengukuran. Kesalahan pengukuran itu adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang sebenarnya, atau kita lambangkan dengan X0. Berikut adalah macam-macam kesalahan dalam melakukan pengukuran. Yang pertama namanya kesalahan umum atau keteledoran. Kesalahan umum ini disebabkan karena keterbatasan pengamat atau keterbatasan orang yang mengukur, diantaranya kurang terampil menggunakan alat, terutama alat-alat ukur yang canggih yang melibatkan banyak komponen yang harus diatur, atau kekeliruan dalam melakukan pembacaan yang skalanya kecil. Berikut kita lanjut lagi, ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran disebabkan oleh kesalahan di dalam melakukan pengukuran. Kesalahan pengukuran adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang sebenarnya yang kita ukur. Jadi nilai sebenarnya itu kita lambangkan dengan X0. Berikut adalah macam-macam kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran pertama dinamakan dengan kesalahan umum atau keteledoran. Keteledoran ini umumnya disebabkan karena keterbatasan pengamat atau keterbatasan orang yang melakukan pengukuran. Di antaranya mungkin kurang terampilnya pengamat menggunakan alat ukur, terutama alat ukur yang canggih yang melibatkan banyak-banyak komponen yang harus diatur, atau kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala yang kecil. Yang kedua namanya kesalahan acak. Kesalahan acak ini disebabkan karena adanya fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Misalnya fluktuasi yang disebabkan oleh tegangan listrik atau baterai, atau karena gangguan landasan yang bergetar sehingga menyebabkan kebisingan. Ada lagi namanya kesalahan sistematis. Ini penyebabnya oleh beberapa hal. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Kesalahan kalibrasi ini adalah penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatan alatnya ini. Ini kalau terjadi kesalahan kalibrasi, akibatnya pembacaan selama melakukan pengukuran itu bisa terlalu besar atau terlalu kecil sepanjang seluruh skala. Kemudian kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol seperti titik nol skala tidak berdimpit dengan titik nol jarum penunjuk atau kegagalan mengembalikan jarum penunjuk ke nol sebelum melakukan pengukuran. Berikutnya lagi kesalahan komponen lain. Contohnya melemahnya pegas yang digunakan. Bisa jadi pegas yang kita gunakan itu sudah agak melar, sehingga nanti pengukurannya tidak akurat. Atau terjadinya gesekan antara jarum dengan bidang skala. Berikut kesalahan arah pandang membaca nilai skala jika ada jarak antara jarum dengan garis skala. Maksudnya kesalahan arah pandang ini, kalau kita melakukan suatu pengukuran, kemudian kita membaca skala yang dihasilkan oleh pengukuran itu, akan berbeda nanti hasilnya kalau kita membacanya dengan lurus dibandingkan kita membacanya dari samping kiri atau samping kanan. Nah, jadi kesalahan arah pandang itu juga termasuk kesalahan yang disebabkan oleh pengamat. Berikutnya lagi cara melaporkan hasil pengukuran. Tadi kita melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong tadi ya, jangka sorong. Maka tadi untuk mendapatkannya apa? Nilai pada skala utama ditambah nilai yang dibaca skala utama dengan skala nilus yang berdempet dikali dengan ketelitian. Nah, untuk melaporkannya, maka nilai yang kita baca tadi dimasukkan ke X0 nih, disebut dengan nilai benar. Ditambah dengan delta X. Nah, delta X ini adalah nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian ini untuk pengukuran tunggal, pengukuran yang kita lakukan hanya untuk satu kali, sama dengan setengah dari skala terkecil. Kalau kita tadi menggunakan jangka sorong,
ketelitiannya 0,1 mm ya. Nah, maka setengah dari 0,1 mm 0,05 mm. Nah, kita masukkan di sini. Jadi ini nilai yang kita baca ditambah dengan delta X setengah dari skala terkecil. Kemudian kalau untuk pengukuran berulang, artinya pengukuran yang kita melakukannya lebih dari satu kali, rumusnya sama. X sama dengan X plus minus delta X. Nah, ini bedanya pakai X rata-rata. Beda tadi dengan yang ini. Kalau ini X0. X0 ini nilai sebenarnya waktu melakukan pengukuran tunggal. Nah, sementara untuk yang ini, X rata-rata ditambah delta X. X rata-rata ini adalah rata-rata dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan pengukuran ada 5 kali. Jumlahkan semuanya. Hasil pengukuran pertama, kedua, ketiga, sampai kelima dibagi 5. Nah, ya, itu nanti disebut dengan X rata-rata. Untuk mencari delta X-nya, gunakan rumus ini. Seper 1 per akar N. N ini tadi banyaknya pengukuran. Jadi kalau jumlah pengukuran kita tadi 5, maka 1 dibagi akar 5. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. N dikali jumlah kuadrat dari banyaknya pengukuran dikurang dengan jumlah banyak sigma pengukuran dibagi banyaknya pengukuran kurang 1. Boleh memakai ini langsung atau yang pakai rumus akar. Nah, ini adalah cara melaporkan hasil pengukuran baik untuk pengukuran tunggal maupun untuk pengukuran berulang. Kemudian materi berikutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang terlalu besar atau yang terlalu kecil untuk dengan mudah ditulis dengan notasi desimal standar. Nah, cara penulisannya A kali 10 pangkat N. A ini adalah bilangan asli 1 sampai 9. Yang N-nya ini disebut dengan eksponen atau pangkat ya. Yang 10 pangkat N adalah orde-nya. Berikut lagi kita masuk angka penting. Angka penting ini adalah angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil mengukur yang terdiri dari angka-angka pasti. Angka pasti itu angka yang terbaca pada alat ukur. Dan satu angka terakhir yang ditaksir atau yang diragukan. Itu disebut dengan angka penting. Kemudian lagi ada pula istilahnya bilangan penting. Bilangan penting, bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan angka yang ditaksir atau diragukan. Ada lagi namanya bilangan eksak. Adalah bilangan yang diperoleh dari menghitung atau membilang yang merupakan angka yang sudah pasti atau tidak diragukan nilainya lagi. Nah, yang ini adalah ketentuan dalam penggunaan angka penting. Ketentuan pertama, semua angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran tadi yang bukan 0 merupakan angka penting. Ulang lagi, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 6,89. Maka nih, karena jumlah angkanya 3, tidak ada 0-nya, maka nilainya 3 angka penting. Atau 78,99. Ini menjadi 4 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 1208. Jadi nolnya ini diapit oleh angka bukan 0. Maka semuanya termasuk angka penting. Jumlahnya berapa nih? 4 angka penting. Yang berikut 2,0067. Ini 5 angka penting. Kalau ini 7000,2003. 8 angka penting. Berikutnya lagi, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma desimal adalah angka penting. Ulang lagi, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma desimal adalah angka penting. Nah, ini ya, 0,0060.
Jadi yang 0,00-nya ini tidak termasuk kepenting. Yang kepentingnya cuma yang di belakang ini, 60 ini. Berarti ini 2 angka penting, tidak angka penting. Berikut, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 23,50000. Jadi 0 ini semuanya termasuk angka penting. Maka jumlah angka penting semuanya adalah 7 angka penting. Yang nomor 5, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka penting. Ini angka penting ya, bukan tidak nih ya. Nah, adalah angka penting. Contohnya 35.000. Jadi angka 0-nya ini juga termasuk angka penting, menjadi 5 angka penting. Yang keenam, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah tidak angka penting. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah tidak angka penting. Contohnya nih 0,000352. Maka yang ini yang angka penting saja, 0 ini tidak termasuk angka penting. Berikut aturan yang berikutnya. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, tadi kita notasi ilmiah ya, agar lebih jelas nanti apakah angka-angka 0 tersebut angka penting atau bukan. Nah, contohnya nih 8.900. Kalau tidak kita tulis dalam notasi ilmiah, maka kepentingnya 4. Tapi kalau ditulis dalam notasi ilmiah, ini kita jadikan 8,9, jadi komanya kita taruh di sini. 8,9. Maka di belakang koma tentu angkanya berapa? 3 ya. 900. Maka 8,9 kali 10 pangkat 3. Yang angka pentingnya yang di depan ini saja. 8,9 berarti 2 angka penting. Kemudian yang 8,9 ini bisa pula kita tulis dalam 3 angka penting, 8,90. Komanya tetap di belakang 8. Ini 3 angka penting. Udah ya? Nah, ini untuk bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Berikutnya lagi aturan pembulatan angka penting. Kalau tadi aturan dalam menggunakan angka penting, kalau ini aturan pembulatannya. Jadi ada angka yang dibulatkan, ada angka yang dihilangkan nanti. Aturan yang pertama, jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan, dan angka terakhir yang dipertahankan tidak berubah. Contoh, 75,494. 75,494. Ini berapa angka penting ini? 5 angka penting ya. Ya, kita mau menjadikannya ke dalam 4 angka penting. Kalau jadi 4 angka penting, maka 4 yang terakhir ini harus kita hilangkan. Berarti yang kita pertahankan nanti 75,75 sampai 49 ini. Nah, karena yang paling ujung atau angka terakhir ini mau kita hilangkan, angkanya 4, maka angka sebelum 4 ini menjadi tetap. Ulang lagi, karena angka terakhir yang mau kita hilang ini adalah 4, maka angka yang mau kita pertahankan 9 ini adalah tetap. Maka nilai menjadi 75,49. Ini jumlah kepentingnya 4. Nah, terus contoh kedua. 1,00839. Ini ada 6 angka penting. Kita mau menjadikannya ke dalam 4 angka penting. Ini 6 ya. Mau jadikan dalam 4 angka penting. Jadi kalau 4 angka penting, maka 39 ini harus kita hilangkan. Kalau 39 harus kita hilangkan, maka 8 ini adalah angka terakhir yang akan kita pertahankan. Nah, kita lihat lagi. Jadi setelah angka yang kita pertahankan kan 3 ini. 3 ini termasuk angka 4 atau lebih kecil ya. Nah, maka angka 8-nya tetap. 39-nya langsung otomatis hilang, angka 8-nya tetap. Maka menjadi 1,008. Nah, ini jadi 4 angka penting. Yang berikut, jika angka pertama setelah angka yang dipertahankan itu adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan, dan angka terakhir yang dipertahankan ditambah 1. Nah, contohnya ya,
Kalau tadi untuk yang aturan pertama, angka yang mau kita pertahankan tadi, angka yang mau kita hilangkan tadi 4 atau lebih kecil. Kalau ini angkanya 5 atau lebih besar. Contohnya 1,037878. Ini ada 7 angka penting. Kita mau menjadikannya dalam 4 angka penting. Nah, jadi kalau 4 angka penting, maka 878 angka yang belakang ini harus kita hilangkan. Kalau harus kita hilangkan, maka angka yang mau kita pertahankan yang paling ujung adalah angka 7. Angka 7 yang mau kita pertahankan ini berarti termasuk angka 5 atau lebih ya. Nah, maka karena 878 ini mau kita hilangkan, maka angka 7 ini menjadi 8. Karena apa tadi? Lebih dari 5 atau 5 atau lebih besar dari 5. Atau contoh berikut 28,02500. Ini ada berapa nih? 7 angka penting ya. Ya, kita juga mau menjadikannya dalam 4 angka penting. Berarti 500 ini harus kita hilangkan. Ya, karena yang kita hilang ini pas dengan 5. Ya, maka angka sebelum 5 ini menjadi tambah 1. Maka menjadi 28,03. Contohnya lagi 12,897. Ini ada 5 angka penting, kita mau menjadikannya dalam 4 angka penting. Nah, jadi 12,897. Maka 7 ini harus kita hilangkan. Nah, 7 harus kita hilangkan karena angka 7 ini angka 5 atau lebih besar dari 5. Maka angka sebelum 7 ini harus kita tambah 1. Kalau tambah 1 menjadi berapa jadinya? 10 ya. Kalau 10 maka ini jadi 9. Maka menjadi 12,90. Nah. Berikutnya lagi, materi terakhir, aturan dalam menghitung angka penting. Jadi aturan dalam menghitung angka penting ini bisa dalam aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, aturan pertama adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, aturan atau prinsipnya sama. Nah, prinsipnya adalah jika melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi angka taksiran itu adalah angka yang terakhir dari suatu angka penting. Nah, jadi kalau banyak angka taksirannya, maka hanya boleh satu mengandung angka taksiran. Contohnya nih, jumlahkan 273,219, maka angka taksirannya 9 ya. Ditambah dengan 15,5, maka angka taksirannya 5. Ditambah dengan 8,43, maka taksirannya 3. Kalau kita jumlahkan semuanya nih, maka angka taksirannya pada 1, pada 4, pada 9. Sementara aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran yang kita ambil itu adalah angka taksiran yang pertama kita temui. Berarti ini 1. Nah, jadi hasilnya tadi 297,149. Ini 6 angka penting. Kita mau menjadikan ke dalam 4 angka penting. Maka 49 ini harus kita hilangkan. Kalau 49 harus kita hilangkan, maka aturannya apa tadi? Angka yang kita hilang tadi 4, maka 4 ini termasuk angka 4 atau lebih kecil tadi ya. Maka angka sebelumnya tetap. Maka menjadi 297,1 gram. Nah, berikut aturan dalam perkalian dan pembagian. Aturan perkalian dan pembagian sama prinsipnya, sama-sama menggunakan prinsip yang sama. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Ulang lagi. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contoh, kita mengalihkan 0,6283 cm dikali dengan 2,2 cm. Nah, kita lihat. Angka pertama, ini angka pentingnya 4. Sedangkan angka kedua, 2,2, angka pentingnya 2. Kalau ini kita kalikan, maka nilainya nanti harus sebanyak angka penting yang, bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Satu angka pentingnya 4, satu lagi angka pentingnya 2. Maka nanti hasilnya harus sebanyak 2 angka penting.
Nah, kalau kita kalikan ini nilainya menjadi 1,38226 cm kuadrat. Ini ada 6 angka penting. Kita harus menjadikannya dalam 2 angka penting. Ya, karena 2 angka penting ini adalah angka penting yang sedikit antara 2 dan 4. Jadi karena kita ingin menjadikannya dalam 2 angka penting, maka 8226 ini harus kita hilangkan. Nah, kita gunakan lagi aturan pembulatan tadi. Berarti karena ada 8 ini, angka pertama yang mau kita hilangkan itu lebih dari 5, maka angka yang akan kita pertahankan, yang 3 ini, berarti harus ditambah 1, maka menjadi 1,4 cm kuadrat. Yang terakhir, aturan perkalian atau pembagian untuk bilang penting dengan bilangan eksak. Tadi sebelumnya sudah Bu jelaskan apa itu bilangan penting, apa itu bilangan eksak. Bilangan penting itu tadi apa? Bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ada alat ukurnya. Kemudian kalau bilangan eksak, bilangan yang diperoleh dari membilang atau menghitung. Nah, kalau dua bilangan ini kita kalikan atau kita bagi, maka nanti nilai atau jumlah angka pentingnya sebanyak angka penting pada bilangan penting. Contoh, tinggi sebuah batu bata 8,95 cm. Tentukan tinggi 25 tumpukan batu bata tersebut. Nah, kalau tinggi sebuah batu bata 8,95, ini kita peroleh dari hasil mengukur. Jadi kalau dari hasil mengukur, maka 8,95 ini termasuk bilangan penting. Angka pentingnya 3. Kemudian tentukan tinggi 25 tumpukan batu bata. 25 ini kita peroleh dari menghitung atau menumpuk atau membilang 25 tadi. Nah, berarti 25 ini karena kita peroleh dari hasil menghitung atau membilang, maka termasuk bilangan eksak. Jumlah angka pentingnya berapa nih? 2 angka penting. Nah, bilang penting dan bilang eksak kalau kita kalikan, maka hasilnya sebanyak angka penting pada bilang penting. Jadi nanti hasilnya harus sebanyak 3 angka penting. Nah, kita selesaikan ini. 25 kali 8,9 25 kali 8,95, ini hasilnya 223,75 cm. Ini berapa angka penting ini? Ini ada 5 angka penting. Kita harus merubahnya menjadi 3 angka penting. Nah, maka 75 ini harus kita hilangkan dengan menggunakan aturan pembulatan. 7 ini angka yang lebih besar dari 5. Maka angka yang kita pertahankan 3 menjadi 4. Maka menjadi 224 cm. Ya. Ya, demikianlah anak-anak semuanya materi pengukuran besaran pelajaran fisika untuk KD 32 pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.